warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awjaba 'alaina ta'alluma syara'i'il Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal hikam, amma ba'd. Yang sangat saya muliakan seluruh orang tua, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Mushola Al-Falah, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Muhammad Islam. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, Ketua Majelis Ta'lim Malam Kamis Kanda Haji Muhammad Sawan, Kanda Haji Ajis Muslim, dan semua jamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpah curahkan rahmat nikmat untuk kita semuanya. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semuanya yang sudah wafat. Wabil khusus untuk Kong Haji Tahir bin Haji Rimin, Haja Siti binti Mahmud, dan juga keluarga besar beliau, Kong Haji Muhammad Nur, Kong Haji Apid, dan semuanya, Haji Muhammad Rasul, sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita, termasuk guru kita Kiai Haji Dadang Mukhlis. Mudah-mudahan yaghfiru dzunubahum wa nawwarallahu daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari sama-sama sebelum talim kita baca Aqidatul Mujmalah. Semoga iman kita bertambah dan terus bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina lillahi rabba wa bil islami dina
syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjutkan taklim, informasi bahwa insya Allah kedatangan santri kita itu hari Jumat besok, ba'da sholat Jumat sekitar pukul 2. Jadi bapak-bapak yang pengen lihat boleh nanti ke sana. Terus ya sebagaimana kita ketahui, anak-anak yatim kita gratiskan 100%. Artinya ya kita yang menjadi orang tua asuh. Alhamdulillah saya bersyukur di Pondok Ungu ada beberapa orang yang sudah terdaftar menjadi orang tua asuh, baik bapak-bapaknya ataupun ibu-ibunya. Yang belum boleh bergabung. Malam Sabtu kemarin rapat, ternyata keperluannya itu dalam 1 bulan masih ada minus yang harus kami tutupi sebesar 11 juta. Jadi ya mau nggak mau pengurus yayasan harus nutupin itu. Tapi kalau kita bergotong royong sebulan 50.000 lah katakan, itu sudah cukup membantu. Cukup membantu. Yang kedua, insya Allah nanti bulan Maulid, kalau nggak ada uzur, nggak ada halangan, saya akan menunaikan ibadah umroh. Jadi bapak-bapak yang mau ikut ini masih sangat terbuka. Sementara ini insya Allah dari jamaah kita sudah ada 6 yang ikut, jamaah kita Mushola Al-Falah. Ya sekarang belum, pendaftaran aja belum, karena memang Ustazah Rahimah dengan suaminya belum bikin paspor. Nanti habis ngaji saya insya Allah mau ke rumahnya, karena memang persyaratannya masih banyak yang belum lengkap. Setelah bikin paspor baru daftar tahapannya. Setelah daftar kita nunggu dibuatkan visa. Yang buat visa bukan kita, yang buat visa itu travel. Nanti kalau travel sudah buatin visa, udah keluar visanya, ketahuan udah berangkatnya tanggal berapa gitu, baru kita pelunasan, baru bayar pelunasan. Nanti ada manasiknya juga dekat, insya Allah. Masih sangat terbuka. Baru berapa orang? 12 orang yang ikut, masih terbuka. Paling tidak target saya 15 lah. Kalau 12 berarti kan 3 orang lagi ya, 3 orang lagi 15 udah cukup. Karena kalau kebanyakan juga bimbingnya repot ntar. Kalau dikit enak, tinggal ngikutin saya doang. Jadi itu pengumumannya.
Barangkali nanti pulang dari sini ngomong sama istrinya, yuk kita umroh yuk bareng sama Pak Ustadz, ya boleh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Pada pertemuan kemarin kita masih membahas tentang jinayat. Ya, benar ya. Orang membunuh balasannya dibunuh selama tidak membunuhnya itu tidak menegakkan kebenaran. Tangan dibalas tangan, mata dibalas mata, yang itu. Sudah kita terangkan kemarin. Sekarang lanjutnya. Kitabul hududi. Ayahadza kitabun fil hududi. Kitabu bayanil hududi. Menerangkan tentang hudud. Hudud. Had. Had itu apa? Had itu ya hukuman. Hukuman manirtika bil fawahisyah, terhadap orang yang menerjang melakukan al fawahisyah, dosa-dosa besar, keburukan artinya dosa-dosa besar. Ada punishment bahasa orang sekarang. Ada konsekuensi hukuman yang harus diterima bagi orang yang nekat menerjang dosa besar. Paham ya? Itu namanya apa? Hudud. Bukan ini hudud, itu udud. Wajazaba dal akli anta aduda bijazmin au baiti milhin imbada. Wajaza dan boleh ba'dal akli sesudah makan, anta aduda udud, sesudah makan boleh udud, bijazmin dengan rokok sukun, au baiti milhin atau gudang garam inbada kalau ada. Kalau kagak ada ya samsu kayak terserah. Itu dalil santri itu. Wajazaba dal akli anta aduda. Boleh habis makan kamu udut dengan apa? Bijazmin, dengan rokok sukun, au baiti milhin atau gudang garam inbada kalau punya. Kalau nggak punya ya samsu kayak sampurna kayak apa kayak gitu, artinya itu dalilan, dalil buat-buatan. Saya dulu itu perokok. Bang Haji Aziz perokok. Tahun 2012 dia berhenti sampai sekarang. Berarti sudah 11 tahun. Kalau saya emang enggak. Dibilang perokok berat ya tidak, dibilang kagak ngerokok juga enggak. Kadang ngisep bareng-bareng, ntar kagak ngisep 3 bulan, ntar lagi ngobrol lagi ngisep lagi, ntar kagak ngisep lagi 2 minggu, ya begitu. Jadi bukan perokok aktif. Nah terus kemudian yang 3 tahun ini adalah 3 tahun ini nggak pernah nyoba-nyoba lagi. Kalau dia ngasih usaha perokok ya saya isep lagi, cuma ntar berhenti lagi 3 tahun lagi. Jadi nggak pernah kecanduan kalau saya, alhamdulillah enggak. Jadi kita bahasnya hudud, bukan udud. Wa bada'a al-musannifu minal hududi bi haddid zina. Wa badah dan memulai. Wa badah lan ngawiti. Sopo al-musannifu pengarang iki kitab minal hududi saking pembahasan hudud. Mulaine bi haddiz zina kelawan pembahasan hadduz zina. Al-madhkuri kang den sebut fi asna'i qoulihi ing dalem tengah-tengahe pengucapane musannif wazani ala darbaini muhsanin wa ghairi muhsanin. Pengarang kitab yang kita baca yaitu kitab Fathul Qorib memulai pembahasan tentang hudud. Pembahasan tentang punishment, hukuman bagi orang yang melakukan dosa besar. Memulai itu dengan apa? Bihaddiz zina, dengan pembahasan hadduz zina, hukuman pelaku
zina. Hukuman bagi pelaku zina. Wazani, pelaku zina, ala dorbaini itu ada dua. Ada dua. Pelaku zina menikah wonten kalih. Ada dua. Dua itu apa? Muhsonin. Pertama zina muhson. Yang pertama zina muhson. Wa ghairi muhsonin. Nomor dua ghairu muhson. Nomor satu muhson, nomor dua ghairu muhson. Fal muhsonu, yang disebut dengan zina muhson adalah annahu al-balighu, yaitu dilakukan oleh orang yang baligh. Baligh, kita sudah baligh semua. Yang ngaji tidak ada yang belum baligh, semua sudah baligh. Al-aqilu, berakal sehat. Baligh, berakal sehat. Al-urru, orang merdeka. Bukan budak, bukan hamba sahaya. Alladzi ghayyaba asyafatahu. Maaf ini, yang memasukkan hasyafahnya, ujung kemaluannya, yang disunatin ini, helm. Alladzi ghayyaba asyafatahu, yang memasukkan helmnya, ujung kemaluannya, au qadraha, atau kadar dari kemaluannya, bikubulin, ke dalam kubul, ke dalam kemaluan perempuan, bikubulin. Sementara pelakunya itu yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan wanita, fi nikahin soiin, dia sudah dalam status pernikahan yang sah. Paham? Jelas ya? Jadi zina muhson itu apa? Zina muhson adalah perzinaan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang bukan istrinya, namanya zina. Itu status laki-laki atau perempuannya fi nikahin soiin, sudah menikah secara sah. Artinya ini laki-laki udah punya bini secara sah, yang perempuan sudah punya suami secara sah. Ini namanya zina muhson. Kalau bahasa sekarang apa? Selingkih. Ya, selangkah, apa seling-selingan, gitu deh. Bahasa Inggrisnya apa? Affair. Ada begitu dah. Nauzubillah min zalik. Jadi lelaki beristri nikahnya sah. Dengan wanita bersuami nikahnya juga sah. Dia istri sah orang, ini suami sah orang. Terus berzina. Ini namanya zina apa? Muhson. Zina muhson. Zaman sekarang itu banyak media yang memudahkan seseorang untuk melakukan penyelewengan. Nyeleweng. Nomor satu ya HP. Nomor satu HP. Dari Facebook, mulai dari like statusnya. Terus kemudian inbox. Setelah inbox minta nomor WA. Janjian jalan. Nyaman ternyata. Nyaman. Kok enakan sama dia daripada sama suami saya ngobrolnya. Yang suaminya juga yang lanangnya. Kok enakan jalan sama dia daripada sama istri sendiri. Nah akhirnya seneng. Nauzubillah min dzalik. Kalau itu terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan yang statusnya sama-sama sudah menikah,
Hadduhu, hukumannya, hadnya adalah ar-rajmu, dirajam. Dirajam itu bihijaratin mu'tadilatin, dengan batu yang sedengan. Ya kayak gedenya kayak gelas aqua itu. Dirajam dengan batu yang sedengan. La bihasa, tidak dengan kerikil. Shoghirotin, yang kecil, tidak dengan kerikil ditimpukin. Nggak berasa. Lah kerikil juga Ustaz kalau setrok ditibanin berasa juga. Ya nggak begitu. Pakai hijarah, pakai batu mu'tadilatin yang sedengan, kayak gitu, timpukin. Nauzubillah min dzalik. Tapi dalam sejarah Islam, setahu saya, dalam sejarah Islam itu hukum rajam belum pernah terlaksana. Setahu saya belum pernah terlaksana. Anaknya Sayyidina Umar ibn Khattab, itu namanya Ubaidillah ibn Umar. Ada yang baca Ubaidillah, ada yang baca Abidullah, terserah. Ubaidillah ibn Umar, atau terkenal dengan sebutan Abi Syahmah namanya. Terkenal dengan julukan Abi Syahmah, namanya Abi Syahmah. Itu pernah menzinai seorang wanita karena dia posisinya mabuk, anaknya Umar. Jadi dia di perkumpulan sama teman-teman, dalam perkumpulan itu dikasih minuman yang dia tidak tahu bahwa itu minuman yang memabukkan. Dia tidak tahu. Terus dia teler, lihat perempuan cantik, diperkosa. Perempuan itu sudah nolak. Tapi apa dayanya tenaga perempuan? Akhirnya terjadi perkosaan itu. Nah, perempuan itu hamil, sampai hamil. Ketika hamil, zaman dulu ya nggak ada dukun yang bakal gugurin, nggak ada, nggak kayak sekarang. Nah, jadi ditungguin sampai bayi itu lahir. Bayi itu lahir, bayi itu udah lumayan gede, setahun 2 tahun, dibawa ke hadapan Umar. Amirul Mukminin, ini cucumu. Kata Umar, cucu dari mana, Neng? Kok datang-datang bawa anak ngaku cucu saya? Ya, ini anak hasil perbuatan dari anakmu. Itu Abi Syahmah. Kaget Umar. Kamu jangan macam-macam. Ini tuduhan yang sangat serius ini. Terus, apa kamu berani disumpah dengan Al-Quran? Saya berani. Diambil Quran, disuruh sumpah. Sumpahnya itu bukan sumpah dengan Al-Quran saja, tapi lembar per lembar. Satu lembar dia sumpah, dibalik lagi satu lembar dia sumpah, terus sampai 40 lembar, berarti kan 40 kali sumpah. Kata Umar, cukup. Saya percaya kamu jujur. Anaknya dipanggil, anaknya Umar, Abi Syahmah. Akhirnya mengakui bahwa dia pelakunya. Sama Umar dirajam, tapi rajamnya itu dicambuk. Cambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali pun sampai mati akhirnya. Di akhir-akhir hayatnya udah gak kuat, sahabat udah nangis semua. Kata Umar, saya tetap harus menegakkan hukum. Walaupun ini anak saya. Lebih baik saya malu di depan kalian semua daripada saya malu di depan Rasulullah dan saya malu di depan Allah. Teruskan cambuknya. Nah gitu, anaknya udah gak kuat, pesan, ayah, kalau saya mati, sampaikan permohonan maaf saya sama Rasulullah dan sampaikan salam saya. Bapaknya gak kuat, anaknya ngomong begitu, Umar. Tapi tetap diterusin, cambuk. Mati bener anaknya. Begitu anaknya mati, langsung dijemput sama Rasulullah. Dimaafkan artinya. Sekarang gak ada. Gak ada sekarang. Anak pejabat. Gak mungkin. Makanya negara itu ada yang negara ideal, ada yang negara aneh, ada yang negara apa nyebutnya saya,
nggak bisa. Negara ideal, negaranya kaya, penduduknya kaya. Arab Saudi, negaranya kaya. Dari visa orang umroh dan haji aja udah banyak. Belum lagi dari minyak. Negara kaya, penduduknya kaya, ideal. Ada negara aneh, negaranya miskin, tapi penduduknya kaya raya. Singapura, orang punya duit banyak, puluhan triliun, ratusan triliun, disuruh investasi di dia. Tuh orang Indonesia yang paling kaya, namanya Hartonos Brother, itu bawa hartanya ke Singapura, diinvestasikan di sana. Orang-orang kaya dari mana belahan dunia, koruptor larinya ke sono. Jadi hartanya disimpan di sono. Negaranya miskin, tapi penduduknya kaya semua. Singapura, aneh. Ada negara yang kaya banget apa be punya, tapi penduduknya kere-kere. Saya kagak nyebut negara mana, nggak mau saya. Nggak mau. Negara yang kaya raya apa yang kagak punya? Cadangan gas kedua terbesar di dunia, nikel, emas, masya Allah. Belum lagi batu bara, belum lagi hutannya, belum lagi ikannya. Sampai ada lagu, bukan lautan tapi kolam susu, gitu ya. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, kan gitu ya? Pernah dengar nggak? Tanah surga, berarti negaranya kaya raya, penduduknya. Saya nggak nyebut ya. Ya Allah, ya Allah. Kenapa bisa terjadi? Karena pejabatnya korup itu. Otaknya otak korup. Itu lagunya Haji Rhoma Irama. Judulnya Indonesia. Iya itu, saya hafal lagunya itu. Ya, potongannya itu. Namun hatiku selalu bertanya-tanya, gitu ya. Ya, itu dia lah pokoknya. Ya. Yang kedua, wa ghairul musani. Ghairu musan. Min rajulin aw imra'atin, baik laki-laki ataupun perempuan yang belum menikah. Anak gadis dengan anak perjaka, nauzubillah. Pacaran, kebuatan berani di bawah pohon jambu, kresak. Pada merah. Kenapa merah? Nah, ketiban jambu. Diantuk nyamuk. Apa hadnya, hukumannya, panisnya itu apa? Aduhu mi'atu jaldatin. Maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali cambukan. 100 kali. Wa tagribu amin, dan juga diungsikan, diusir selama 1 tahun. Nggak boleh tinggal di kampung kita 1 tahun. Ila masafatil qasri, diungsikannya itu jarak minimal masafatul qasri. Masafatul qasri sekitar 81 km. Ya kalau mau dibuat ihtiyat 82. Nah, berarti dari sini kemana? Cikampek ada 82. Nah, diusir. Dari Pondok Ungu diusir, sono suruh pindah ke Cikampek. Apa ke Bandung sono, apa kemana lah. Selama berapa? 1 tahun. Di kitab Mazhabil Arba'ah gitu, kalau tidak salah itu masafatul qasri penjelasannya lebih spesifik, lebih mengerucut. Jadi masafatul qasri itu berapa kilo gitu loh. Nah itu di kitab Mazhabil Arba'ah ada redaksi begini. Wa hadhil masafatu tusawi 8 kilo.
langsung kalimatnya pakai kilo. Tusawi samanina kilo wa nisfa kilo wa mi'atu muddan metron wa mi'ati mitron. Masafatul qasri itu sama dengan tusawi. Samanina kilo 80 kilo, wa nisfa kilo lebih setengah kilo, berarti kalau 1 kilo berapa meter? 1000. 8.000 kan 80.500 meter ditambah 100 meter berarti 80.600 meter. Makanya digenapin jadi 81 kilometer. 81 kilometer. Nah, kalau pengen ihtiyat, pengen hati-hati 82. Itu redaksinya lebih enak, langsung pakai kalimat metron, meter. Oh, di kitab-kitab lain nggak ada. Masafatul qasri itu ya berapa jarak yang diperbolehkan kita mengqashar sholat. Lah iya berapa kilo? Nggak ada di kitab lain. Adanya di kitab Mazahibul Arba'ah, yaitu samanina kilo wa nisfa kilo wa mi'ata mitron. 80 kilo koma setengah ditambah 100 meter. Ya berarti kan 81 kilo kalau dilengkapin. 80 lebih setengah kilo lebih 100 meter. Ya 81 kilo. Titik. Tetapi caranya bagaimana? Dicambuk dulu. Cambuk 100 kali itu perjaka sama gadis. Kalau hidup. Nah setelah dia dicambuk, diumbara. Umbara itu dia main. Iya, diasingkan. Diusir. Pindah, ada jangan di sini. Titik. Ya. Nauzubillah min dzalik. Wa syaraitul ihsani arba'un. Syarat-syarat pelaku zina muhsan arba'un ada 4. Al-awwalu wasani, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama al-bulughu baligh, wal aqlu, yang kedua berakal. Oleh karena itu fala hadda ala sabiyyin wa majnunin. Tidak ada had bagi anak kecil, wa majnunin, dan juga orang gila. Perempuan nakal, pelacur nakal. Anak kecil diambil. Anak kelas 5 diperkosa sama yang perempuan itu. Kemaluannya dimasukin ke dalam kemaluan perempuan nakal itu. Nah itu yang anak kecil itu tidak dihad, tidak dicambuk, tidak juga dirajam, apalagi tidak diusir. Terus diapain? Diajarin tata krama. Bal yu'addabani bima yazjuruhuma. Bal yu'addabani, akan tetapi dididik, diajarin adab, diajarin akhlak, bima yazjuruhuma, agar anak ini tidak mengulangi lagi di masa yang mendatang. Wasalisu, yang ketiga, syarat orang disebut zina muhsan, nomor 1 baligh, nomor 2 berakal sehat, nomor 3 al-uriyatu, merdeka. Merdeka itu bukan budak. Ya kita ini orang merdeka semua. Oleh karena itu fala yakunu ar-raqiqu wal mub'ad wal mukatabu wa ummul waladi muhsanan. Fala yakunu maka ora ana sapa ar-raqiqu wal mub'ad wal mukatabu, budak mub'ad, budak mukatab, wa umul walad, budak umul walad, muhsanan itu dikategorikan muhsan, tidak ada.
Wa in wati'a kullun min fi nikahin shai'in, walaupun budak-budak tersebut tadi sudah menikah secara sah. Karena syarat orang dianggap sebagai pelaku zina muhsan adalah merdeka. Budak tidak termasuk. Tapi sekarang sedunia ini sudah tidak ada perbudakan, sudah ada. Sudah dihapus dalam Islam. Udah sering berulang kali saya sampaikan, pembantu-pembantu itu bukan budak, bukan. Pembantu itu kita gaji, tidak boleh dijual belikan. Kalau sekarang orang dijual kena hukum apa? TPPO, tindak pidana penjualan orang. TPPO. Hukumannya berat sekali. Apalagi negara ini sekarang gencar-gencarnya memberantas mafia TPPO itu. Lah, pembantu yang kerja di rumah kita itu bukan sebagai budak. Kalau budak perempuan, dia boleh disetubuhin tanpa dinikah, halal. Siapa yang bilang? Al-Quran. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Tuh. Terus juga budak dia kerja dari pagi sampai malam dapat gaji. Gajinya bukan buat dia, buat majikannya. Dia tidak boleh kemana-mana. Kalau dia kabur, dihukum, dicambuk, dipenjara. Budak nggak boleh berhenti sampai majikannya membebaskan dia. Nah kalau pembantu mah bebas, dia mau berhenti kapan juga bebas. Kadang-kadang minjem dulu kasbon, ya kan begitu ya, kasbon dulu, kerja baru 3 hari udah kasbon, kasbonnya minta separoh, begitu dapat seminggu berhenti. Mau usah tahu, saya sering ngalamin kayak gitu soalnya. Ya kasbon duluan, udah kita kasih berhenti. Ya, manusia. Titik. Yang keempat, warabi'u wujudul wat'i mim muslimin au zimmiyin fi nikahin sahihin. Yang keempat, pelaku zinahnya itu orang yang sudah menikah secara sah. Ya intinya di situ. Jadi syarat orang disebut zina muhsan ada berapa? 4. Nomor 1 berakal, nomor 2 baligh, nomor 3 bukan budak, nomor 4 pelaku zinanya itu sudah menikah. Ada pertanyaan begini, Ustadz, bagaimana kalau orang zina terus kemudian dinikahin? Itu malah bagus. Malah bagus. Ini zina sampai hamil misalnya. Ya udah nikahin aja kalau gitu. Gimana? Ya bagus, malah bagus. Kenapa bagus? Dengan adanya pernikahan berarti memutus mata rantai perzinahan. Asalnya kan dia pacaran, zina terus pacaran. Ya udah nikahin aja sekalian. Begitu udah nikah dia bersetubuh jadi halal. Berarti kan kita memutus perkara yang haram dengan cara dinikahin. Kalau yang selingkuh tadi gimana tuh? Nah, pilihannya 2. Pilihannya kan di negara kita. Kalau dia memaafkan, suaminya memaafkan, istrinya memaafkan, ya selesai, rumah tangganya jalan lagi. Tapi kalau suaminya tidak memaafkan, istrinya dicerai. Kalau istrinya tidak memaafkan, istri dari suami yang berbuat, kalau suami dari istri yang berbuat itu tidak memaafkan, ya dia gugat cerai. Setelah gugat cerai, nunggu masa iddahnya habis, kembali lagi. Ketika masa iddahnya habis, ya dia baru ini boleh menikah dengan selingkihannya. Iya. Ya kan kita pernah dengar ya, kita nggak nuduh.